Perkenalkan, nama saya Erni Megawati dari Prodi PGSD Universitas Trilogi. Saya akan membahas tentang lahan pertanian. Tak jarang dilakukan proses pembakaran hutan. Menurut pendapat saya, kebakaran hutan atau lahan baik di Amerika Serikat, Eropa maupun di Indonesia terjadi setiap tahun. Bahkan, kebakaran hutan atau lahan di Amerika Serikat maupun di Eropa lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Penyebab kebakaran hutan atau lahan bersifat fenomena yang dipengaruhi berbagai variabel, sehingga tidak mudah mencegah terjadinya kebakaran. Kebakaran hutan tampaknya tidak terjadi secara sistematis dalam pengertian bahwa kebakaran hutan tidak spesifik lokasi atau ekosistem. Juga bukan spesifik masyarakat dan kemampuan pemerintah. Kebakaran hutan juga tidak secara sistematis terkait dengan lahan atau hutan gambut. Berdasarkan data-data kebakaran hutan di Indonesia menunjukkan bahwa kebakaran hutan tidak terkait secara sistematis dengan perkebunan kelapa sawit. Sejumlah provinsi yang tidak memiliki kebun sawit, kebakaran hutan juga cukup besar. Sebaliknya, sejumlah provinsi yang sedang giat-giatnya mengembangkan kebun sawit, luas kebakaran hutan justru relatif kecil. Cara menanggulangi kebakaran hutan terhadap masyarakat kawasan hutan mengenai cara mencegah kebakarannya dengan cara hal-hal tindakan ketika ada kebakaran hutan, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali, selalu bersiap siaga menjaga hutan kita bersama guna mengurangi dampak terjadinya kebakaran hutan. Selain merugikan negara sendiri, juga merugikan negara lain yang berimbas terhadap bisnis dan kerjasama. Saling menjaga demi meminimalisir kerusakan alam. Membuang kebiasaan buruk terhadap kelalaian penggunaan api dalam hutan. Selalu tanam tumbuhan dan pohon sebagai tabungan masa depan. Dan yang nomor 2, menurut saya tidak setuju, karena yang menurut artikel yang saya baca, ini dari warga Gede Bage, Kota Bandung, yang mengenai kompor listrik yang ringan dan modern, cocok untuk generasi milenial. Apalagi kompor listrik digembar-gemborkan lebih murah dan efisien. Apakah lebih murah atau dari gas? Di sini saya lihat memang lebih murah. Tapi kita tidak tahu berapa kalau pakai kompor listrik. Belum tahu hitungannya. Menurut warga Bandung Timur ini, program konversi kompor gas ke kompor listrik cukup membuat heran di tengah kondisi listrik di Jawa Barat yang belum stabil. Ditambah lagi sistem pembayaran listrik yang kini menggunakan token. Mereka tidak menyangka kalau dikonversi ke listrik, apalagi sekarang listriknya pakai model token. Karena beli token listrik itu nggak bisa di sembarang tempat.
Menurut saya pasti agak susah. Apakah PLN bisa memberikan pasokan listrik itu ke semuanya? Sekarang aja, menurut mereka sekarang aja listrik bisa 1 kali, 2 kali, sehingga jangan sampai persoalan dapur kita terganggu. Dan jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan mencari gas berbobot 3 kg yang terjadi saat ini. Berharap ada sosialisasi dari pemerintah sebelum program ini diluncurkan. Kalau menurut saya ya, kalau pemerintah mau pemberdayaan listrik, tenaga listrik itu belum efisien bagi warga negara Indonesia. Melihat warga negara Indonesia masih banyak yang tingkat ekonomi rendah. Jadi pemerintah harus selalu melihat warganya yang kekurangan. Sekian dari saya, itu menurut pendapat saya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada yang salah penjelasan dari saya. Terima kasih dari saya, Erli Megawati, Prodi PGSD, Universitas Trilogi.